Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Bendera merah putih berkibar lantang di pembukaan seremoni Qatar. Ya, pembukaan Piala Asia resmi dibuka semalam, di mana Qatar bermain di awal pertandingan pembukaan setelah pembukaan Piala Asia. Namun sebelum laga itu dimulai, opening seremoni yang megah dan luar biasa menghiasi indahnya Stadion Lusail Qatar. Hal ini dilakukan adalah sebagai tanda jika ajang bergengsi se-Asia telah resmi dimulai. Di mana dalam seremoni itu Qatar tak main-main. Seremoni yang disuguhkan sungguh luar biasa. Seremoni yang tak kalah menariknya dengan ajang Piala Dunia. Ya, Qatar memiliki GDP per kapita sebesar $61.276, menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata yang sangat tinggi di negara ini. Kekayaan Qatar didasarkan pada sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas alam. Dan negara ini memiliki cadangan minyak dan gas yang besar yang menjadi sumber utama pendapatan negara Qatar. Oleh sebab itu, maka tak heran jika Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2020 kemarin, di mana pembukaan Piala Dunia yang sangat megah dan Piala Dunia Qatar dinobatkan sebagai Piala Dunia termegah sepanjang masa. Piala Dunia yang disebutkan menggelontorkan ribuan triliun. Ya, setelah ajang turnamen di Piala Dunia Qatar lalu, dengan megahnya pergelaran Piala Dunianya, Qatar mendapatkan respon yang positif dari FIFA, di mana ini tak luput dengan tuan rumah Qatar yang sangat baik. Contoh yang mewah dan megah untuk Qatar adalah pergelaran seremoninya yang indah. Dan banyak yang tidak menyangka jika Qatar akan mampu melakukan Piala Dunia dengan sangat baik. Hasilnya adalah sangat mewah. Dan hal itulah yang membuat kesuksesan Qatar menjadi tuan rumah terbaik di dunia. Ya, setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 kemarin, kini Qatar kembali mendapatkan kesempatan untuk mengadakan tuan rumah Piala Asia. Di mana Piala Asia adalah turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Ajang yang bergengsi. Mengapa demikian? Karena level Piala Asia tak kalah menariknya dengan level di Eropa, di mana terdapat dua negara langganan Piala Dunia seperti Korea Selatan dan Jepang yang juga pernah berhasil mengalahkan tim-tim besar dunia seperti Portugal dan Spanyol. Dari semua itu, maka Liga di Asia telah naik level. Karena itulah mengapa Piala Asia kali ini memiliki ajang bergengsi tersendiri di Asia. Ya, Qatar terbukti serius dan tak main-main menjadi tuan rumah Piala Asia. Di mana keseriusan itu terbukti setelah Qatar menyuguhkan 7 stadion termegah di Qatar yang sebelumnya disuguhkan di Piala Dunia 2022. Di mana salah satu stadion yang disuguhkan Qatar di Piala Asia ini adalah Stadion Lusail Stadium. Lusail Iconic Stadium adalah salah satu stadion yang diajukan Qatar di tuan rumah Piala Dunia 2022 kemarin. Lusail Iconic Stadium dapat menampung sampai 80.000 orang di dalamnya. Jumlah ini adalah yang terbesar di antara 7 stadion lain yang disiapkan. Rata-rata kapasitas stadion lain yang jadi tempat menghelat pertandingan hanya berkisar 40.000 kurang 60.000. Kapasitasnya yang paling besar ini membuat Lusail Iconic Stadium mendapat kehormatan menggelar partai final Piala Dunia 2022.
Ya, waktu yang ditunggu-tunggu Qatar akhirnya telah tiba. Suguhan seremoni megah sebelum laga pertama bergulir. Terdapat pertunjukan kembang api yang mewah yang menghiasi malam itu dengan penuh keistimewaan. Selain itu, Qatar juga menyuguhkan bendera-bendera negara peserta yang berkibar terbang tepat di tengah stadion, di mana salah satu bendera yang berkibar adalah bendera Indonesia. Karena Indonesia akan kembali berpartisipasi dalam ajang Piala Asia. Ajang yang tentunya ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola Indonesia. Karena ajang Piala Asia terakhir kali Indonesia menjadi peserta Piala Asia pada tahun 2007. Ya, dengan apa yang disuguhkan Qatar, Qatar sendiri adalah satu-satunya negara yang mengadakan Piala Asia dengan sangat mewah. Hal ini juga terbukti bahwa Qatar 90% akan kembali dinobatkan sebagai tuan rumah termewah di Piala Asia sepanjang masa. Hal ini tak main-main karena Qatar dengan negara terkaya penghasil gas alam terbanyak di dunia menjadi negara terfavorit dalam menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia bahkan ajang Piala Asia. Ya, setelah seremoni selesai, tuan rumah menjajal pergelaran Piala Asia di mana Qatar langsung menghadapi Lebanon. Di mana kali ini tuan rumah sangat mudah memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0. Indonesia sendiri akan bermain pada tanggal 15 Januari mendatang pada saat menghadapi Irak. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah bagi Indonesia, karena Indonesia pernah dikalahkan dengan skor 5-1. Ya, jadi itulah tadi seremoni dan suguhan yang megah bagi Qatar menyambut Piala Asia.